Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, dan 11 MIPA 6 yang saya cintai. Sehat kan hari ini? Ya, semoga kita selalu sehat, terhindar dari wabah COVID-19. Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan lanjutkan PPT bagian yang kedua, yaitu fungsi larutan buffer. Pada pertemuan kemarin saya suruh kalian membuka LKS yang sudah kalian punya. Karena nanti di sini kita lanjutkan dengan yang ada di LKS. Dibuka dulu peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan industri. Lihat di larutan penyangga. Sambil kamu buka-buka, saya buka yang ini, menerangkan yang di dalam PPT dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga asam dan natrium yang menjaga pH dalam makanan kalian sehingga makanan kalian tidak mudah rusak oleh bakteri. Jadi ini fungsi larutan penyangga atau larutan buffer dalam kehidupan sehari antara lain dalam makanan yang dalam kaleng. Makanan dalam kaleng itu biasanya adalah yang bersifat asam, sehingga diberi natrium, diberi asam dan natrium sitrat. Ini fungsinya agar makanan kayak ini tahan lama. Kemudian menjaga pH-nya itu campuran tadi asam sitrat dengan natrium sitrat. Itu namanya campuran dari penyangga. Yang kedua adalah larutan penyangga dalam obat-obatan. Contohnya dalam obat penghilang rasa nyeri. Itu namanya aspirin. Contohnya aspirin itu mengandung asam asetilat, asam asetil asetat. Asam asetil salisilat maksud saya. Beberapa merek aspirin juga ditambah zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut, asam lambung, seperti MGO atau MGOH. Nah, ini terkenal dengan nama obat yang di dalam lambung itu biasanya obat MAH. Dalam lambung itu biasanya sifatnya asam. Maka ini diberi MGOH atau MGO. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai obat tetes mata dan obat suntik. Obat suntik atau obat tetes mata pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Jadi pH air mata punya pH tertentu, kemudian kalau kita sakit mata diberi obat tetes agar pH-nya ini tidak jauh dengan pH tetes mata. Tidak akan menimbulkan iritasi. Juga sama dalam obat suntik. Obat suntik juga harus disesuaikan dengan pH darah, karena obat suntik ini kita masukkan ke dalam darah. Tidak jauh dari pH darah. Kemudian dalam industri, larutan penyangga juga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH-nya, itu pH-nya sekitar 5 sampai 7,5. Hal itu dapat memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Di limbah industri, misalkan industrinya ini banyak mengeluarkan asam, maka bagaimana caranya agar di dalam air yang ada di lingkungan ini tidak tercemar dari limbah itu industri yang bersifat asam. Makanya diberi larutan tertentu agar pH-nya seperti yang ada dalam lingkungan.
Kemudian sudah kamu buka peranan larutan penyangga dalam di LKS. Itu yang pertama adalah peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan industri. Industri tadi sudah, nanti ya apa salahnya kita baca lagi. Larutan penyangga sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari sebagai berikut. Yang pertama yaitu larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dalam tubuh manusia terjadi reaksi kimia yang dipercepat oleh enzim tertentu. Enzim akan bekerja efektif pada pH tertentu untuk mempertahankan nilai pH agar reaksi kimia tidak terganggu. Tubuh dilengkapi dengan sistem larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga darah. Dalam keadaan normal, darah manusia mempunyai pH antara 7,35 sampai 7,45. Apabila pH darah manusia di atas 7,8, menyebabkan organ tubuh manusia menjadi rusak. Sehingga harus dijaga kisaran pH-nya tadi antara 7,35 sampai 7,45. Jadi tidak boleh asam, kurang dari 7,35, juga tidak boleh terlalu basah, lebih dari 7,45. Nilai pH tersebut dipertahankan dan larutan penyangga darah. Itu larutan penyangga karbonat dan penyangga fosfat dan hemoglobin. Penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat HCO3-. H2CO3 akan membentuk HCO3- plus H positif. Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah cairan luar sel. Berikut proses atau cara larutan buffer karbonat mempertahankan pH darah. H2CO3 larutan plus OH- tanda panah bolak-balik menjadi HCO3- plus H2O. H positif plus HCO3- membentuk H2CO3. Penyangga dengan adanya kedua reaksi di atas, maka perbandingan konsentrasi karbonat dan bikarbonat selalu tetap sehingga pH darah relatif tetap. Penyangga fosfat. Pada cairan intrasel, kehadiran penyangga fosfat sangat penting dalam mengatur pH darah. Penyangga ini berasal dari campuran dihidrogen fosfat H2PO4- dengan monohidrogen fosfat H2PO4-. H2PO4- plus H positif, tanda panah bolak-balik H2PO4-. H2PO4- plus OH- tanda panah bolak-balik membentuk HPO4-2- plus H2O. Sehingga perbandingan antara HPO4-2- dengan HPO4-2- selalu tetap dan akibatnya pH larutan tetap sehingga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4. Penyangga ini juga ada di luar sel tetapi jumlahnya sedikit. Selain itu, penyangga fosfat juga berperan sebagai penyangga urin. Yang ketiga adalah penyangga hemoglobin. Pada darah terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya dibawa ke seluruh sel tubuh. Reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga oksihemoglobin adalah sebagai berikut. Hb plus O2 tanda panah bolak-balik HbO2- plus H positif. Keberadaan oksigen pada reaksi tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi ion H positif sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya. Pada reaksi di atas, O2 bersifat basa. Hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H positif dan membentuk asam hemoglobin. Sehingga ion H positif yang dilepaskan pada perolehan H2CO3 merupakan asam yang diproduksi oleh CO2 yang terlalu dalam air saat metabolisme. Pada sistem penyangga oksihemoglobin, pH darah dapat dipertahankan atas dasar reaksi kesetimbangan berikut ini. HbO2 tanda panah bolak-balik HbO2- plus H positif. Kemudian larutan penyangga dalam asam amino. Asam amino merupakan komponen protein yang mempunyai gugus
NH2 dan atom dari posisi gugus COOH. Apabila asam amino larut dalam air, maka gugus karboksilat akan melepas ion OH positif dan gugus amina akan menerima ion H positif. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. COOH tanda panah bolak-balik COO plus H positif. Sedangkan NH2 plus H positif membentuk NH3, gugus NH3 positif. Karena kedua gugus tersebut dapat membentuk ion positif yang bersifat asam dan membentuk ion negatif yang bersifat basa. Maka asam amino memiliki sweeter ion bersifat amfoter karena bisa tadi bersifat asam dan bersifat basa. Apabila tubuh kelebihan asam, maka kelebihan ion H positif akan diikat oleh gugus basa. Begitu pula sebaliknya. Karena kelebihan asam atau basa dinetralkan oleh asam atau basa dari gugus asam amino, maka pH asam amino relatif bersifat tetap. Larutan penyangga dalam sel dan kelenjar ludah. Gigi dapat larut jika dimasukkan dalam larutan asam kuat. Emal gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Namun air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8 karena mengandung larutan penyangga fosfat yang terdapat dalam sel dan kelenjar ludah. Larutan penyangga fosfat yang terdapat dalam air liur ini dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Larutan penyangga fosfat merupakan campuran antara H2PO4- dan basa konjugasinya HPO4-2-. H2PO4- tanda panah bolak-balik HPO42- plus H positif. Jika terjadi penambahan asam, ion H positif akan dinetralkan oleh basa konjugasinya HPO42-. Sedangkan jika terjadi penambahan basa, ion OH- akan direaksikan oleh asam yaitu H2PO4-. Yang kedua yaitu larutan penyangga dalam industri, tadi sudah disebutkan. Berikut peran larutan penyangga dalam bidang industri yang meliputi industri farmasi, obat-obatan, industri kosmetika, dan industri lainnya. Larutan penyangga pada industri farmasi. Dalam industri farmasi, obat-obatan banyak zat aditif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Perubahan pH pada larutan obat dapat merusak komposisi, fungsi, dan efektivitas obat tersebut. Oleh karena itu, obat-obatan dalam bentuk larutan seringkali bertindak sebagai asam penyangga bagi obat itu sendiri untuk mempertahankan kadar larutan obat tetap berada dalam trayek pH tertentu. Yang B, larutan penyangga dalam industri kosmetika. Misalkan bayi ini memiliki rambut yang lebih halus daripada rambut orang dewasa. Dan itu kelenjar minyak dan kelenjar pada kulit kepala bayi belum terfungsi sempurna. Oleh karena itu, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif yang memiliki pH seimbang. Alasan lain untuk memilih sampo bayi dengan pH seimbang adalah sampo tidak pedih jika terkena mata. Sampo dengan pH seimbang mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Yang terakhir yaitu larutan penyangga pada industri lainnya. Penggunaan larutan penyangga pada bidang industri secara umum yaitu untuk penanganan limbah industri. Di pada kita sudah ada. Dan penyangga ditambahkan pada industri limbah mempertahankan pH-nya 5-7,5. Itu untuk memisahkan materi organik pada limbah sehingga layak dibuang di perairan. Pada industri makanan, buah-buahan dalam kaleng perlu dihubungi asam sitrat dan natrium sitrat untuk menjaga pH buah supaya tidak mudah dirusak oleh bakteri. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan dalam bidang yang lain seperti fotografi, industri kulit, dan zat warna. Nah, itu antara lain fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ini saya berikan catatan tambahan. Mungkin kalian bingung membedakan antara larutan penyangga dan hidrolisis. Di kelas mungkin sudah saya beri tambahan ini, tapi ini saya tekankan lagi. Karena mungkin
11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2 belum pernah diperoleh. Suatu reaksi terdiri dari asam lemah dan basa kuat, atau kebalikannya asam kuat dan basa lemah. Saya singkat saja biar mudah, asam lemah plus basa kuat atau asam kuat plus basa lemah. Al plus BK atau BK AK plus BL. Jika terjadi reaksi terdapat sisa yang lemah, mungkin yang terjadi asam lemah sisanya atau yang terjadi basa lemah, maka terjadi sistem penyangga. Contoh, 100 ml CH3COH 0,1 m dan 50 ml NaOH 0,1 m. Nah, contohnya di sini berarti CH3COH asam lemah dan NaOH basa kuat. Jadi ini asam lemah dan basa kuat. Sebelumnya kita jadikan mol. 100 ml CH3COH 0,1 m, 100 ml itu 10 pangkat min 1 liter, 0,1 m 10 pangkat min 1 sehingga ketemunya 10 pangkat min 2 mol. NaOH-nya 50 ml NaOH 0,1 m, 50 ml berarti 0,5 10 pangkat min 1 liter, 0,1 10 pangkat min 1 sehingga 0,5 kali 10 pangkat min 2 mol. Kita reaksikan CH3 dengan NaOH. Nah, jadi mula-mula tadi CH3COH-nya adalah 10 pangkat min 2, NaOH-nya setengah 10 pangkat min 2. Yang bereaksi tentunya yang kecil, yaitu yang NaOH 0,5 10 pangkat min 2, CH3-nya juga 0,5 10 pangkat min 2. CH3COONA yang terbentuk setengah kali 10 pangkat min 2 mol dan H2O-nya setengah kali 10 pangkat min 2 mol, sehingga pada akhir reaksi terjadi setengah CH3COH-nya setengah 10 pangkat min 2 mol, NaOH-nya habis bereaksi dan CH3CONA-nya setengah 10 pangkat min 2 mol, H2O-nya setengah 10 pangkat min 2 mol. Nah, di sini terjadi ada sisa dari CH3COH 0,5 setelah reaksi dan CH3COONA 0,5 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini karena terdapat sisa asam lemah dan garamnya CH3COH dan CH3CONA, maka terjadi larutan penyangga. Kita masukkan ke rumusnya, konsentrasi H positif Ka kali konsentrasi asam per garamnya. Ka-nya misalkan 10 pangkat min 5, konsentrasi asamnya molnya tadi ya 0,5 10 pangkat min 2 mol berarti 0,005 mol dan mol garamnya adalah 0,5 10 pangkat min 2 berarti sama 0,005 mol, sehingga sama dicoret sehingga konsentrasi H positifnya sama dengan 10 pangkat min 5, otomatis pH-nya sama dengan 5. Nah, ini kalau yang tersisa asam lemah kita menggunakan sistem penyangga. Contoh di sini adalah CH3COH asam lemah, NaOH adalah basa kuat. Bisa juga yang reaksinya asam kuat dan basa lemah, misalkan asam kuatnya HCl, basa lemahnya NH4OH. Yang sisa berarti basa lemahnya, berarti NH4OH-nya, dan garamnya berarti apa? NH4Cl. Nah, berarti nanti kita menggunakan rumusnya adalah karena ini larutan penyangga basa, berarti menggunakan konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa per garamnya. Nah, jadi kita ganti rumusnya seperti itu karena penyangga basa. Kalau di sini contoh ini adalah penyangga asam. Berikutnya yaitu jika terjadi reaksi asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat, kedua-duanya habis bereaksi. Kalau habis bereaksi maka terjadi reaksi hidrolisis atau sistem hidrolisis. Contoh 100 ml CH3COOH 0,1 m dan 100 ml NaOH 0,1 m. Seperti biasanya kita jadikan mol
100 ml CH3COH 0,1 M sama dengan 10 per admin 1 kali 10 per admin 1. 100 ml jadikan liter, 10 per admin 1, 0,1 M 10 per admin 1 sehingga 10 per admin 2 mol. Sama NaOH 100 ml juga 10 per admin 1, 0,1 M 10 per admin 1 sama dengan 10 pangkat min 2 mol. Kita reaksikan. Kita masukkan mula-mula tadi 10 per admin 2, NaOH 10 per admin 2, CH3COO Na-nya belum ada, H2O-nya belum ada. Yang terjadi reaksi karena koefisiennya sama 1,1 sehingga yang reaksinya adalah 1 kali 10 per admin 2 mol, NaOH-nya juga 1 kali 10 per admin 2 mol, CH3COO Na-nya 1 kali 10 per admin 2 mol, H2O-nya 1 kali 10 per admin 2 mol. Setelah reaksi terjadi CH3COH-nya habis, NaOH juga habis. Yang terbentuk CH3COO Na-nya 1 per 82 mol, H2O-nya 1 kali 10 per admin 2 mol. Nah, karena habis bereaksi ini, dari reaksi di atas CH3COH dan NaOH habis bereaksi, maka kita gunakan rumus hidrolisa. Nah, habis reaksi ini yang ini habis, kosong-kosong. Maka kita gunakan rumus hidrolisa, rumusnya apa? Kita buka lagi, ini termasuk adalah hidrolisis bersifat basa. Karena yang kuatnya kan NaOH, jadi menggunakan konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garamnya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Kemudian, sebelum kita menggunakan rumus ini, berarti kita harus cari konsentrasi garam. Garamnya di sini adalah CH3COO Na dalam mol. Kita harus cari konsentrasi. Sebutkan konsentrasi, cari volume total. Volume total 200 ml ini karena dari 100 ml CH3COH 0,1 M dan 100 ml NaOH. Jadi volume totalnya adalah 200 ml, jadikan liter 0,2 liter. Baru kita cari konsentrasi CH3CONa, garamnya tadi. Molnya tadi di sini 10 per admin 2 mol per 0,2 liter. Jadi 1 kali 10 per admin 1 kali 10 per 2 per 0,2 itu 5 kali 10 per admin 2 M. Kita masukkan ke rumusnya, rumus hidrolisisnya, konsentrasi OH- sama dengan akar 10 per, kita anggap KW-nya itu 10 per admin 14, Ka-nya 10 per admin 5, sehingga konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 2M, maka konsentrasi OH-nya adalah, kita cari coba, 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5-nya ke atas, berarti menjadi plus 10 pangkat plus 5, atau 10 pangkat min 16 kali 10 pangkat plus 5, berarti 10 pangkat min 11. Di akar, harusnya akar 5 kali 10 pangkat min 11. Atau kita jadikan, biar mudah karena sebagai bisa ini, kita jadikan 50 kali 10 pangkat min 12. Akar 50 itu kan mendekati 49 itu diakarkan 7. Atau kalau kita cari di kalkulator, akar 50 itu 7,07. 10 pangkat min 12 diakarkan 10 pangkat min 6. Sehingga ketemunya 7,07 kali 10 pangkat min 6. Setelah konsentrasi OH- diketahui, sudah kita temukan, baru mencari pOH. pOH sama dengan min log 7,07 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 6 min log 7,07. Nah, setelah pOH, baru kita cari pH. pH 14 min, aduh itu minnya lupa ya. Min 6 min log, minnya yang ini yang dekatnya 6 itu tidak ada. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri. Salah ketik saya. 14 min dalam kurung 6 min log 7,07 harusnya. Sama dengan 14 dikurangi 6 berarti 8. Plus log 7,07. Nah itu hasil pH-nya.
Yang ketiga, nah, ini untuk saya diberi batasan seperti ini. Yang ketiga yaitu jika terjadi reaksi terdapat sisa yang kuat. Jadi yang pertama yang sisa asam lemahnya. Yang kedua habis bereaksi. Asam lemah dengan basa kuat habis bereaksi atau basa lemah dengan asam kuat habis bereaksi. Berlaku hidrolisis. Sekarang yang ketiga ini jika yang terdapat sisa yang kuat, mungkin asam kuat atau basa kuat. Maka kita menggunakan rumus dari asam kuat kalau yang sisa yang asam atau basa kuat kalau yang sisa yang basa. Nah, rumus ini kita pada pelajaran yang bab yang terdahulu, pada yang bab sebelum kita mengenal hidrolisis, asam kuat atau basa kuat. Contoh 50 ml CH3COH 0,1 m dan 100 ml NaOH 0,1 m. Sama jadikan mol 50 ml, jadikan liter 0,5 10 4 min 1, 0,1 m 10 4 min 1. Sehingga sama dengan 0,5 10 4 min 2. 100 ml NaOH 0,1 m, 100 ml 10 4 min 1 liter, 0,1 10 4 min 1 liter. Sehingga ketemunya 1 kali 10 4 min 2 mol. Kita reaksikan, mula-mula CH3COH-nya setengah 10 4 min 2 mol, NaOH-nya 1 10 4 min 2 mol. CH3CONA-nya belum ada, H2O-nya belum ada, karena mula-mula belum ada. Yang bereaksi tentunya yang kecil. Yang di sini yang kecil adalah setengah 10 4 min 2 mol. NaOH-nya setengah 10 4 min 2 mol. CH3CONA-nya setengah kali 10 4 min 2 mol. H2O-nya setengah kali 10 4 min 2 mol. Sehingga pada akhir reaksi terjadi sisa dari NaOH. CH3COH-nya habis. NaOH-nya setengah kali 10 4 min 2. CH3CONA-nya setengah kali 10 4 min 2. H2O-nya 10 4 min 2. Nah, jadi yang sisa adalah dari basa kuat. Dari reaksi di atas terdapat sisa NaOH. Maka kita gunakan rumus basa kuat. Nah, ini sisanya. Kita teringat pada yang kita mengenal pH. pH basa kuat adalah konsentrasi OH- sama dengan NaOH(N). Belum mencari ini, kita cari dulu konsentrasi basanya. Konsentrasi basanya berarti LOHN-nya kita ganti dengan NaOH. N-nya berapa? N-nya kan tergantung banyaknya OH. Pada NaOH, OH-nya 1. Jadi nanti N-nya kita isi 1, LOH-nya kita isi NaOH. Ini harus dalam bentuk konsentrasi. Sebelum konsentrasi, kita cari dulu volume total. Volume totalnya 150 ml dari mana? Dari 50 ml CH3COH dan 100 ml NaOH. Kan 150 ml. Jadikan liter 0,15 liter. Kita cari konsentrasi NaOH. NaOH-nya tadi 1 kali 10 4 min 2 mol per 0,15 liter. Jadi kalau kita itu 1 dibagi 0,15 itu 0,667 kali 10 4 min 2 m. Itu konsentrasi NaOH-nya. Kita masuk pada rumus yang tadi, konsentrasi OH- sama dengan N-nya diisi 1, LOH-nya adalah NaOH. Nah, NaOH-nya jadi 1 kali 6,67 10 4 min 2. Setelah OH-nya sudah tahu, berarti kita mencari POH. POH min log 6,67 kali 10 4 min 2 sama dengan 2 min log 6,77. Oh, saya salah lagi. 6,67 maksudnya ya. Mohon maklum, kadang mau mengetik 6 ngetiknya 7. Setelah pH-nya sudah tahu, baru cari pH. pH-nya berarti 14 min
2 min log 6,67 sama dengan 14 dikurangi 2 berarti 12, min berarti plus log 6,67. Nah, itu antara lain tambahan, jadi kalian harus bisa membedakan mana larutan yang termasuk penyangga, mana yang hidrolisis, mana yang sisa dari asam kuat atau basa kuat. Kalau di sini misalkan yang sisanya asam kuat, jadi biasanya reaksinya adalah yang diketahui NH4OH dengan HCl. Berarti yang sisa yang HCl. Kita menggunakan rumus dari asam kuat. Asam kuatnya adalah berarti menggunakan konsentrasi H positif sama dengan N kali konsentrasi HMA. HMA ya. M-nya tergantung berapa. Menggunakan rumus itu. Ini yang pada pelajaran yang pertama pada semester ini. Nah, itu antara lain kan harus bedakan mana larutan yang bersifat sisa dari larutan penyangga, mana yang hidrolisis. Karena kalau sisanya asam kuat, kita menggunakan rumus tadi basa kuat atau asam kuat. Saya kira selesai materi ini dari larutan penyangga ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Saya berharap kalian belajar tidak hanya dari PPT saya, juga kalian belajar dari dicari di YouTube atau bagaimana agar lebih mendalam lagi. Karena belajarnya kan kalau tidak dari saya, bisa juga kalian dari belajar yang lain akan bertambah banyak pengetahuan. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya lagi selamat belajar, jaga kesehatan. Jangan pergi kalau tidak perlu sekali. Kalau pergi, nah diusahakan pakai masker. Kemudian pulangnya cuci tangan. Nah, biar kita selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa belajar karena nanti besok kalian akan menghadapi ulangan harian hidrolisis dan penyangga. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.